Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Sastrawan dengan NIM F1E121093 dari R002 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan, bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Satu, kewirausahaan. Definisi wirausaha. Kata wirausaha sering disebut entrepreneurship, merupakan kata yang awalnya diadopsi dari bahasa Prancis entreprendre yang berarti memulai atau melaksanakan. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Hakikat wirausaha. Seorang wirausahawan akan cenderung berkeinginan kuat untuk mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatif yang ada dalam pikirannya menjadi kenyataan di dunia nyata. Berdasarkan kajian beberapa ahli, seorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha. Antara lain, satu, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Manfaat wirausaha. Beberapa manfaat wirausaha yaitu: satu, sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Kedua, sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. Ketiga, secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang, maupun sikap-sikap terpuji lainnya. Yang keempat, sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Yang kelima, sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidikan tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Yang kelima, dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Sedangkan manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa di antaranya: satu, wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, wirausaha dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang atau produk konsumsi sehingga ketergantungan pada barang-barang produk asing akan berkurang. Keuntungan dan kelemahan wirausaha. Secara umum, kelemahan menjadi wirausaha adalah: satu, penghasilan yang tidak pasti. Kedua, bekerja keras dalam waktu yang terbatas. Ketiga, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil. Yang keempat, tanggung jawabnya cukup besar, seperti keharusan mengambil keputusan walau mungkin belum menguasai permasalahan. Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha adalah: satu, terbuka peluang untuk mencapai tujuan. Kedua, terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha konkret. Dan terakhir, terbuka peluang untuk menjadi bos. Dua, franchising. Pengertian franchise. Menurut Stanford and Curran, franchise yakni suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi milik waralaba dengan paket bisnis yang teruji pasar, yang berpusat pada suatu produk layanan, memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba. Biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara, sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor, beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan pada mitra kerjanya, dalam hal ini UKM. Hal ini berdampak pada peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, transfer pengetahuan ini memperpendek waktu tunggu dalam memperoleh keuntungan bagi suatu usaha baru, karena format bisnis yang diterapkan sudah teruji sehingga UKM tidak perlu lagi menjalani proses trial and error. Kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standaran kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan, dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Akibatnya terjadi sinergi antara UKM dan rantai pemasoknya untuk memastikan produk yang sesuai dengan standaran kualitas yang telah ditentukan. Tiga, perusahaan kecil. Kedudukan usaha kecil di tengah-tengah kehidupan iklim usaha telah mendapat tempat yang bagus. Selain menyerap banyak tenaga kerja dan ikut melancarkan peredaran perekonomian negara, usaha kecil mampu hidup berdampingan dengan perusahaan besar. Usaha kecil memegang peranan penting dan menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, dan bahan pembantu. Di Indonesia sendiri, jumlah usaha kecil sangat mengesankan. Menurut data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, 99,8% lebih usaha yang ada di Indonesia adalah usaha kecil. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil telah memberikan batasan yang jelas. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Ketiga, milik warga negara Indonesia. Keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Kelima, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Selain hal-hal yang berada dalam undang-undang di atas, usaha yang tergolong kecil memiliki beberapa ciri khusus, di antaranya: satu, usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. Kedua, operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. Ketiga, usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Keempat, usaha tidak memiliki karyawan. Kelima, modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. Dan keenam, wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Keunggulan bisnis kecil. Satu, inovasi. Untuk berhasil dalam persaingan dengan perusahaan besar yang didukung oleh sumber daya yang besar, maka perusahaan-perusahaan kecil seringkali harus menemukan cara baru yang kreatif dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, layanan yang superior. Perusahaan kecil seringkali dapat beroperasi dengan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar, sehingga memungkinkannya untuk menyesuaikan lini produk jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Ketiga, biaya yang rendah. Perusahaan kecil biasanya meminimalkan biaya overhead, biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa tertentu yang memungkinkan mereka untuk memperoleh laba dari harga yang lebih rendah. Yang keempat, mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Perusahaan besar yang berorientasi pada pertumbuhan cenderung untuk fokus pada segmen-segmen utama dari pasar secara keseluruhan. Kelemahan bisnis kecil. Perusahaan kecil dapat menemukan diri mereka sendiri dalam keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian. Mereka baru mengakumulasi sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pesaingnya yang lebih besar guna melindungi diri dari penurunan penjualan. Kelemahan manajemen meliputi: satu, kelemahan manajemen. Para pendiri bisnis seringkali memiliki kekuatan yang sangat besar di bidang tertentu, seperti pemasaran atau hubungan antar pribadi. Tetapi mereka mungkin memiliki kelemahan yang fatal dalam bidang-bidang lainnya, seperti keuangan. Dua, kurangnya pendanaan. Pendanaan yang kurang memadai dapat memperumit kekurangan manajemen dengan mempersulit perusahaan kecil untuk menarik dan mempertahankan orang-orang yang berbakat. Ketiga, peraturan pemerintah. Para pemilik bisnis kecil seringkali sangat mengeluhkan peraturan dan pembatasan pemerintah yang berlebihan. Perusahaan kecil seringkali berjuang untuk menyerap biaya dalam melakukan administrasi ini dengan jumlah staf dan anggaran yang lebih terbatas. Pajak adalah beban lainnya yang memberatkan bagi perusahaan kecil. 4, bentuk-bentuk badan usaha. Badan hukum usaha yang ada di Indonesia beragam jenisnya, di antaranya perseorangan, firma, perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan perusahaan negara. Satu, perseorangan.
Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Di samping itu, pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal yang besar. Kelebihan perusahaan jenis ini, selain pendiriannya mudah, adalah tidak memerlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Pimpinan perusahaan perseorangan biasanya pemilik usaha yang sekaligus menjadi penanggung jawab atas segala aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar. Tujuan utama pendirian perusahaan perseorangan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan. Kedua, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma ada dua cara. Pertama, melalui akta resmi yang proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Kedua, kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik yang sekaligus bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul seperti masalah utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat firma. Sama seperti perusahaan perseorangan, tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah dibanding perusahaan perseorangan. 3. Perseroan komanditer atau CV. Perseroan komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Tujuan pendirian CV adalah untuk menjadikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. 4. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya antara lain memiliki bidang usaha yang luas, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Pengertian perseroan terbatas menurut undang-undang adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan. Dalam praktiknya, jenis perseroan terbatas terdiri atas A. Dilihat dari segi kepemilikannya. 1. Perseroan terbatas biasa. Merupakan perseroan terbatas di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dalam pengertian tidak ada modal asing. Kedua, perseroan terbatas terbuka. Merupakan perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan warga negara asing atau badan hukum asing dimungkinkan untuk menjadi pendiri, pemegang saham, atau pengguna dari perseroan terbatas tersebut. Ketiga, perseroan terbatas persero merupakan perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN. B. Dilihat dari segi status, perseroan terbatas dibagi dalam 1. Perseroan tertutup. Merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dari perseroan tidak melakukan penawaran umum. Kedua, perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 5. Perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan perusahaan negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis, antara lain perusahaan jawatan. Merupakan perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan masyarakat dengan tetap memegang teguh prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Kedua, perusahaan umum adalah perusahaan yang melayani kepentingan umum. Berbeda dengan Perjan, Perum didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Modal Perum berasal dari pemerintah atau pihak lain. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri. Ketiga, perusahaan perseroan merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bentuk badan hukum perusahaan ini adalah perseroan terbatas. Modal diperoleh seluruhnya atau sebagian dari negara. Beberapa macam perseroan terbatas yang perlu diketahui, yaitu 1. PT tertutup. Merupakan perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tujuan pendirian PT ini mempunyai maksud-maksud tertentu.
2. PT terbuka. Perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia, Persero Tbk. Ketiga, PT kosong. Perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja karena masih terdaftar, PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT kosong semacam ini menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya. Keempat, PT asing. Perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Menurut pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dikatakan bahwa perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Indonesia harus membentuk PT yang didirikan dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kelima, PT domestik, yaitu suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri dan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Keenam, PT perseorangan. Dikeluarkannya saham-saham untuk pengumpulan modal mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan satu orang. Walaupun demikian, setelah saham dikeluarkan, mungkin sekali saham jatuh di satu tangan, sehingga hanya terdapat seorang pemegang saham saja yang juga menjadi direktur dari perseroan tersebut. Keadaan seperti ini akan menciptakan bentuk perseroan terbatas perseorangan. 7. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain atau berdasarkan undang-undang. Tujuan pendirian perusahaan daerah adalah untuk turut serta melakukan pembangunan daerah, khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. Kedelapan, yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumber lain. Yayasan memiliki pengurus dan harta pengurus dipisahkan dari harta yayasan. Terakhir, koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Modal dari koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Tujuan koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 5. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil. Di antaranya, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. 2. Bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Ketiga, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.